Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini bertemu kembali dengan saya Romo Jati, tentunya selalu didampingi dan mendampingi Romo. Alhamdulillah, Insya alhamdulillah. Allah dalam keadaan sehat, waras, selamat bahasa Arab. Alhamdulillah. Untuk saudaraku dimanapun berada, pada malam hari ini mungkin kita akan sedikit memberikan ilmu maupun kajian maupun tuntunan, insya Allah ranahnya untuk kesehatannya ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sebelumnya apabila ada tutur kata maupun nanti ucap sikap kami ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tapi khusus untuk seluruh jajaran TNI Polri, salam santun, salam hormat, salam silaturahim dari kami keluarga besar Padepokan Kalijogo. Untuk seluruh semua, insya Allah dalam keadaan sehat, Amin, amin. dalam keadaan bahagia dan tetap senyum. Ya mungkin panjenengan semua sudah kangen untuk disapa oleh Romo, dan waktu dan pertemuan yang mungkin saya persilakan untuk sambut Romo. Terima kasih, Romo Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas, selalu didampingi oleh MC handal kita dari Padepokan Kalijogo Kirong Jati dan sekaligus dengan guru Padepokan Kalijogo. Alhamdulillah karena Allah, semoga kehadiran kita bisa membawa kebaikan Insya Allah. dan semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan limpahan karamanya, syafaatnya fid dunya wal akhirah. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim pada seluruh keluargaku sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada, baik yang ada di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri. Salam cinta, salam sayang, salam sejahtera untuk seluruh pemirsa pencinta channel YouTube Padepokan Kalijogo. Mudah-mudahan saudaraku dimanapun berada, kita semuanya mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala fid dunya wal akhirah. Dimana nih Romo Jati ada sesuatu hal yang akan kita mungkin bedah atau kita kaji dan kita bisa mungkin berbagi kepada saudara dan pemirsa setia channel Padepokan Kalijogo. Ya, Romo, mungkin ini kita sedikit akan menjawab mungkin rasa penasaran dulu kita dan siap. banyak request maupun pertanyaan tentang meditasi, mungkin dalam ranah kesehatan maupun keilmuan untuk ketenangan diri. Banyak yang mungkin penasaran tapi bingung. Oh ya, penasaran tapi bingung. Mencari arah. Mungkin mudah-mudahan kita bisa menjawab dan memberikan informasi maupun pelajaran yang positif. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk saudaraku dimanapun berada, intinya di sini kita sama-sama belajar. Nah itu, kalaupun toh nanti apa yang saya sampaikan, yang dilakukan itu ada sesuatu hal yang baik dan positif yang bisa diambil, alhamdulillah monggo diambil, diamalkan dan dilakukan. Jika sesuatu hal itu mungkin tidak baik atau mungkin tidak pas, ya tentunya kami sebelumnya mohon maaf dan tolong dibuang jauh-jauh. Meditasi atau semedi, yang dimana dalam hal seperti ini versinya bermacam-macam di Romo Jati. Yang dimana memang kalau kita memahami secara umum, meditasi ini lebih ranahnya itu dalam membawa kesehatan diri kita. Tetapi ada juga orang melakukan meditasi atau semedi atau mungkin tapa berata dan lain sebagainya itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Tetapi untuk saat ini nanti kita akan coba membedah satu dulu meditasi dalam ranah kesehatan. Insya Allah nanti kalau ini sudah, kita akan mungkin naik lagi ke jenjang mungkin meditasi atau semedi untuk bab keilmuan dan lain sebagainya. Nah, dalam ranah meditasi ini tidak perlu banyak yang perlu dilakukan oleh seorang pelaku meditasi atau semedi.
Tetapi ada hal-hal yang perlu mungkin dipersiapkan. Yang pertama bahwasanya meditasi ini kita harus mempunyai waktu yang mungkin secara tidak langsung istiqomah. Jadi jangan mungkin meditasi hanya dilakukan sebulan sekali, setahun sekali. Itu namanya bukan meditasi, ya. Ada proses. Nah itu. Terus yang kedua mungkin dalam kita mengenakan pakaian, tempat dan lain sebagainya itu pun harus akurat, harus kita persiapkan. Jadi jangan sembrono. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus, ya tentunya harus ada persiapan, apapun bentuknya itu. Ya. Dalam ranah meditasi ini, kembali lagi, selain kita untuk mencari sebuah ketenangan diri, ya, jiwa, insya Allah untuk kesehatan dan bisa untuk membangkitkan sesuatu hal energi murni di dalam diri kita. Ya. Nah itu. Jadi langsung saja kita akan coba Ya, beri contoh, ya. Ini sebuah proses meditasi dalam ranah untuk kesehatan, ya, sedulurku, ya. Nah itu. Yang pertama tentunya ketika orang melakukan proses meditasi, ya, sebelumnya yang perlu diperhatikan adalah pakaian. Pakaian kalau bisa itu menggunakan pakaian yang longgar atau komprang. Jadi jangan sampai kita mau meditasi dengan pakaian yang ketat, apalagi ini lepis. Ini kan ini mah kita mau kondangan atau kita mau mungkin nganjang atau mau apel, ya, kalau bahasa gaul anak muda kan seperti itu. Karena apa? Ketika kita melakukan proses meditasi ini, di sini kita nanti akan ada proses yang dimana mungkin itu akan pengaruh kepada aliran darah kita dan saraf kita. Jadi memang pakaian ini sangat berpengaruh. Nah itu, kalau bisa, kalau mungkin mau pakai kolor, pakai komprang dan lain sebagainya boleh. Nah itu dilakukan dengan celana komprang panjang boleh, atau mungkin celana pendek boleh, yang penting senyamannya daripada mungkin saudaraku melakukan meditasi. Yang kedua, meditasi dalam ranah kesehatan ini bisa dilakukan dimanapun tempat, baik di rumah ataupun mungkin di tempat terbuka. Jadi tidak harus mungkin dalam ranah meditasi kesehatan ini kita mengunjungi tempat-tempat keramat atau ke makam. Itu mungkin bisa dilakukan atas tujuan dan niat tertentu yang lainnya. Nah itu. Tetapi kalau dalam ranah kesehatan ini bisa dilakukan itu di rumah atau mungkin di luar halaman atau mungkin di tempat yang terbuka, yang dimana di situ mungkin kita sendiri kalau bisa tempatnya tenang, hening dan nyaman, ya saudaraku. Terus selanjutnya dalam proses meditasi ini kalau bisa kita mengambil waktu yang pas. Kalau bisa dalam proses meditasi ini atau semedi ini, kalau kita untuk kembali memang lebih dominan untuk kesehatan, kita dilakukan itu pagi hari. Karena dalam pagi hari itu ada proses daripada mungkin di situ ada unsur, ya, karbon dioksida dan oksigen. Kita ada proses di situ, kita ingin mendapatkan kebugaran dan kesegaran di dalam tubuh kita. Juga kita di situ mungkin ada daripada mungkin apa ya, kalau boleh saya mungkin sampaikan, kita bisa menyerap energi daripada matahari karena mengandung mungkin banyak vitamin dan lain sebagainya untuk pembakaran diri dan lain sebagainya. Dan tentunya kalau semua keadaan di sekitar kita itu nyaman, netral, tentunya itu akan lebih mudah membawa kita lebih tenang. Karena meditasi ini kembali lagi atau relaksasi ini adalah membawa anak agar kita itu mungkin biar sedikit tenang, ya, sedikit rileks, sedikit terbebas dari kepenatan atas dunia. Mungkin karena kita sibuk bekerja, kita stres dan lain sebagainya. Nah itu kalau bisa dilakukan, misalkan kalau mau pagi ya pagi, mau dilakukan siang malam ya waktunya sebenarnya bebas, tinggal mungkin saudaraku menentukan sendiri. Yang penting istiqomah. Kalau bisa dilakukan di sini 1 hari sekali ya tidak apa-apa,
3 hari sekali tidak apa-apa, seminggu 2-3 kali ya tidak apa-apa. Nah itu dilakukan kalau secara mungkin waktu minimal itu 1/4 jam, maksimal kalau dalam olah pembelajaran ini maksimal itu antara 1-2 jam itu sudah cukup untuk kita melakukan proses meditasi. Nah itu. Jadi kalau kita sudah memahami atas itu supaya langsung kita mungkin prosesnya ya. Jadi prosesnya yang pertama kita harus tegap ini punggung. Ya, punggung ini harus tegap. Jadi tidak boleh dalam proses meditasi ini kita membungkuk atau sampai kita tersungkur ke bawah. Ya, itu ngantuk. Nanti akhirnya ini akan pengaruh kepada organ saraf tubuh kita dan peredaran darah kita malah nanti nggak normal ya saudaraku. Terus yang kedua kita pejamkan mata ya agar kita bisa nanti merasakan sensasi di saat kita berdiam diri dalam melakukan proses meditasi relaksasi ini. Selanjutnya untuk tangan sendiri ya ini telapak tangan kalau bisa ini dibuka lebar. Nah itu agar di sini setiap daripada mungkin proses urat-urat saraf kita ini bisa saling mungkin bertemu. Jadi kita bisa merasakan sentuhan-sentuhan energi relaksasi ya dari dalam diri kita. Nah itu. Terus yang ketiga ya ini selanjutnya kalau kita mungkin posisinya dalam ranah meditasi mungkin prana ini antara ibu jari alias jempol ini bersentuhan dengan telunjuk. Nah itu ini fungsi dan tujuannya agar kita bisa merasakan energi tersendiri sensasi melalui daripada mungkin telunjuk dengan ibu jari ini boleh seperti ini dibuka lebar seperti ini bersentuhan seperti ini ya. Nah itu. Nah terus untuk kaki ini boleh kaki yang sebelah kanan ini yang di atas ataupun mungkin di bawah sila seperti ini. Tapi kembali lagi kenyamanan daripada saudaraku ya masing-masing. Yang penting antara punggung, pakaian, posisi tangan, terus mungkin keadaan kita, mata kita tertutup. Ini kita yang penting paham. Nah setelah itu ya sebelum proses ini dilakukan seyogyanya kita tarik nafas dulu. Tarik nafas ya. Kita tarik dari hidung keluarkan lewat mulut. Dilakukan itu mungkin 3 kali atau 7 kali pelan-pelan. Untuk apa? Biar kita menemukan titik ketenangan untuk diri kita. Nah itu paham. Kalau sudah kita seperti ini, mau dibuka telapak tangannya boleh, mau dengan mungkin ibu jari dan telunjuk bersentuhan ini boleh, senyamannya saudaraku. Nah selanjutnya kita lakukan dengan proses mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini tidak ada ranah yang memang kita dituju atas sebuah keilmuan, ya kita cukup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar apa? Kegiatan yang kita lakukan ini karena Allah bisa mendatangkan keberkahan, utamanya ya untuk kesehatan. Dan nanti kalau soal masalah mungkin meditasi atau semedi untuk keilmuan nanti itu akan kita ajarkan di video-video selanjutnya, insya Allah. Nah jadi setelah ini selesai ya. Kita rasa mungkin sudah cukup. Kalau kita tidak bisa mungkin menghitung waktu, kita bisa menggunakan mungkin alarm jam sebagai pertanda kalau ini waktunya sudah selesai. Namanya mungkin terkadang pemula kita tidak tahu, atau kita mungkin pesan dengan orang rumah atau orang terdekat, saya akan melakukan proses meditasi atau semedi nanti mungkin setengah jam 1 jam, tolong mungkin saya sendiri secara tidak langsung dibangunkan atau mungkin disentuh agar saya kembali ke proses normal seperti biasa. Karena seperti ini ya kalau bisa kita hening, kita tenang, kita bisa fokus. Nah setelah ini kita selesai sudah merasa cukup, ya tentunya yang paling perlu kita lakukan, kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi untuk saudaraku, ini jika dilakukan istiqomah dalam arti mungkin ya seminggu 3 kali atau mungkin posisinya 2 kali, ya syukur bisa dilakukan itu karena ini untuk ranah kesehatan itu lebih baik. Kembali lagi, asal niatnya tidak aneh-aneh, tidak dibumbui dengan hal yang aneh-aneh, ini tidak akan berdampak ke hal yang negatif. Tetapi jika dalam proses meditasi ini ingin melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh,
ya pesan saya kalau bisa harus ada guru ataupun pembimbing, karena yang dikhawatirkan ketika kita berdiam diri nanti di situ akhirnya kita tersugesti ke hal-hal yang mungkin kegaiban, ke makhluk dan lain sebagainya. Apapun yang kita rasakan karena kita niatnya untuk kesehatan, ya tetap di sini kita abaikan semuanya. Yang penting kita tenang, rileks, dan kalau bisa menurut saran saya apapun bentuknya, ketika kita berdiam diri seperti ini, di dalam batin kita, di dalam diri kita, kita mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah. Mudah-mudahan dengan kita memuja dan memuji asma Allah di dalam diri kita, Allah akan memberikan sesuatu hal yang lebih nantinya di luar daripada mungkin sebuah kesehatan. Wallahu a'lam. Ya, jadi untuk saudaraku dimanapun berada, ini sedikit pemahaman tentang tata cara meditasi atau semedi dalam ranah kesehatan. Nanti kalau soal masalah keilmuan untuk meditasi tenaga dalam, untuk mungkin hal-hal yang lain kegaiban, insya Allah kita akan bedah satu persatu. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau hal seperti ini untuk kesehatan, kembali lagi bisa dilakukan oleh siapapun, laki dan perempuan, kapan saja, yang penting istiqomah, tekun, mudah-mudahan ada hasil. Ya, saudaraku ya. Nah itu. Ya, mungkin kira-kira sebatas itu Kironggo Jati kalau kita bicara tentang semedi atau meditasi dalam ranah kesehatan. Nah, itu. Mungkin ada hal yang lain mau mungkin ditanyakan, apa masih bingung atau sudah paham? Kira-kira Kironggo Jati. Insya Allah dengan penjelasan yang begitu detail, telur kita sudah paham. Insya Allah ya. Intinya kembali lagi, ketika orang berdiam diri, kita kan tidak tahu niat dan tujuannya. Nah itu. Jadi kalau yang saya sampaikan, yang saya ajarkan ini ranah kesehatan, ini sifatnya umum ya, bisa dilakukan oleh siapapun. Baik itu mungkin kita selaku umat muslim atau saudara kita yang mungkin non muslim bisa dilakukan. Yang penting diniatkan memang untuk kesehatan, biar kita tenang, biar kita rileks, agar mungkin urat-urat kita ini kendor, agar aliran darah kita ini normal. Tujuannya memang mutlak untuk utama adalah kesehatan. Tapi kalau untuk mau ranah keilmuan dan lain sebagainya, ya saran saya harus ada guru dan pembimbing yang mengawasi. Kira-kira seperti itu Kironggo Jati. Ya, mudah-mudahan paham ya saudaraku. Nanti kita insya Allah akan bedah di video-video session selanjutnya. Insya Allah, insya Allah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, Lur. Satu maupun materi maupun ilmu yang Romo berikan untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan panjenengan jelas. Kalau kurang jelas tanya, ya, biar nggak salah kaprah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu ini maupun meditasi ini bermanfaat dan menjadi ilmu tersendiri buat panjenengan semua. Satu hal lagi, Apa itu? Sehat itu mahal. Sekali lagi, sehat itu mahal. Bonus, sehat itu mahal. Kalau yang tidak menjaga diri kita, siapa lagi? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya Nur ya. Dan ini berlaku untuk kita semua ya. Nah itu. Tapi kalau memang kita sudah waktunya sakit, ya kita berobat. Nah itu. Siap. Kalau sakit berobat sebentar, Romo. Iya. Ya Lur, sebelumnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas dari kami. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah tersendiri dan ilmu yang bermanfaat. Eleng-eleng siji ibadah ojo nganti betah, tur ojo lali ibadah. Kekurangan milik pada bukan kali juga. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan hanya milik Anda semua. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank